Halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi dalam berbagi ilmu dan informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu istilah yang ada di pemrograman berbasis objek. Namanya adalah interface. Jadi ini adalah salah satu fitur yang ada di teknik program berbasis objek. Namanya adalah interface. Nah, sekarang kita lihat dulu sedikit mengenai definisinya. Apa itu yang namanya interface? Nah, dari berbagai sumber ya, yang disebut dengan interface adalah sekumpulan deklarasi. Saya ulangi, interface adalah sekumpulan deklarasi konstanta dan atau metode tanpa memiliki implementasi dan semua properti yang dimilikinya bersifat final. Jadi yang ditekankan dari sini adalah interface adalah sekumpulan deklarasi konstanta tanpa memiliki implementasi, artinya hanya nama dari metode ataupun konstanta. Nah, kemudian yang disebut interface juga adalah ini mirip dengan kelas abstrak, tetapi bedanya dia tidak terikat dengan hierarki. Ya, untuk kelas abstrak nanti ada di materi selanjutnya. Kemudian dari sumber lain juga mengatakan bahwa yang namanya interface biasa digunakan untuk mendeklarasikan kumpulan metode ataupun konstanta yang dapat digunakan oleh satu atau lebih kelas. Jadi poin di sini adalah yang namanya interface adalah deklarasi dan kumpulan metode yang dapat dipakai lebih dari satu kelas, seperti itu. Jadi poinnya adalah deklarasi nama metodenya, nama konstantanya. Jadi hanya namanya saja, seperti itu tanpa ada isinya. Ya, ini nama interface. Sekarang kita lihat mengenai bagaimana cara membuat interface di dalam program. Nah, yang menjadi cirinya juga, yang menjadi bentuknya adalah interface dia punya keyword. Keywordnya apa? Keywordnya adalah sama. Ini ya keywordnya, namanya interface. Kalau ngomongin kelas, pasti depannya adalah kelas. Tetapi kalau ini yang namanya interface, depannya keywordnya adalah interface. Ya. Kemudian untuk blok dari interface itu sama seperti kelas. Dia memakai pasangan kurung kurawal, kurung buka dan kurung tutup, dan nanti seluruh dari deklarasinya ada di sini tempatnya. Deklarasi, metode, dan konstanta. Nah, kemudian ini ada beberapa lagi aturan yang ada di interface. Yang pertama, untuk access modifier itu yang digunakan hanya public atau nggak sama sekali, artinya kita nggak boleh pakai private atau juga nggak boleh pakai protected, jadi hanya pakai public. Kemudian semua variabel yang direlasikan dalam interface secara otomatis adalah static final. Kemudian metodenya adalah abstrak. Ya, kenapa abstrak? Karena dia nggak ada isinya, jadi hanya namanya saja. Kemudian, nah, apabila ada satu buah kelas yang menggunakan interface atau multiple inheritance, kita bisa menggunakannya, tetapi caranya adalah menggunakan tanda koma. Dan sekali lagi diingatkan, untuk metode semuanya bentuknya adalah public. Nah, kemudian bagaimana cara sebuah kelas itu bisa menggunakan interface? Jadi kita juga perlu keywordnya. Untuk keywordnya, untuk menggunakan interface, namanya adalah implements. Ya, ini disebutkan di nama dari kelasnya. Kita menggunakan keyword implements. Nah, sekarang kita langsung aja ke contohnya ya. Nah, ini contohnya. Kita punya satu buah interface, namanya adalah cetak. Nah, kemudian di dalam cetak ini kita punya satu buah metode, namanya tampil.
Saya ulangi, ada satu buah interface namanya cetak, isinya hanya satu buah metode namanya tampil. Sifatnya public. Kemudian, nah inilah yang disebut dengan deklarasi. Ya, jadi interface itu isinya hanya adalah untuk mendeklarasikan nama metodenya seperti yang disebutkan di awal tadi. Jadi nggak ada isinya. Nanti isinya akan dijabarkan oleh masing-masing kelas. Jadi hanya mungkin salah satu juga fungsinya adalah kita bisa seragamkan nama sebuah metode, nama sebuah fungsi, tetapi isinya bisa berbeda. Ya contohnya misalnya kita ngomongin simpan. Nah simpan ada banyak cara simpan, ada banyak simpan, tetapi simpannya bisa mungkin ke macam-macam, bisa berbeda. Tapi sama-sama simpan. Jadi ini hanyalah fungsinya adalah untuk membuat nama metodenya supaya seragam. Ya, supaya seragam, tetapi bisa untuk isinya langsung dijabarkan di masing-masing kelas. Nah, ini sebagai contoh, kita punya dua buah kelas judul sama kelas nama. Nah, kita kepinginnya adalah metode yang ada di dalam kelas ini supaya seragam dengan kelas yang lain. Kita gunakan nama metode dari interface cetak. Jadi caranya adalah seperti ini, implement cetak. Ini artinya kelas judul menggunakan interface cetak. Ini juga sama nih, kelas nama menggunakan interface cetak. Di sini sampai seperti ini. Jadi karena kita sudah menggunakan interface cetak, maka kita bisa menggunakan nama dari metode yang ada di interface tampil. Kita bisa pinjam namanya saja nih supaya seragam. Jadi sama-sama tampil, tetapi untuk isinya bisa kita bikin berbeda seperti ini. Nah, sekali lagi, ini fungsinya adalah salah satu fungsinya kegunaannya adalah supaya seragam nama dari metodenya. Dalam bentuk di dalam library JDK-nya ada yang namanya interface, fungsinya juga hampir sama. Fungsinya adalah untuk menyiapkan satu buah nama metode yang nanti isinya bisa dipakai, bisa dijabarkan di kelas yang lain, kelas yang membutuhkan. Jadi ini contoh dari penggunaan interface. Contohnya adalah kita pakai metode tampil, tapi isinya ini berbeda di masing-masing kelas. Sehingga begitu kita coba di kelas utamanya, kita bikin masing-masing satu buah objek. Ada objek dari kelas judul, ada objek di kelas nama. Walaupun sama-sama tampil, maka dia akan menampilkan sesuai dengan isi dari metode di kelasnya. Seperti ini. Nah, inilah contoh dari penggunaan interface di dalam program. Sekali lagi, fungsinya adalah interface, fungsinya adalah untuk mendeklarasikan nama metodenya yang isinya akan dijabarkan di kelas masing-masing dengan metode yang sama, maka supaya seragam. Oke, demikianlah contoh dari interface yang ada di teknik programmasi objek. Kemudian bisa ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.